Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Ryan Little. Japan. Nama saya Haji M. Alip, di Desa Ibuka, Dusun Montongalung. Jadi terkait wisata ini, Dek, jadi kita mulai bangun dulu 2019. 2019 itu kita cobalah ajak pemuda-pemuda yang ada di Desa Ibuka ini untuk membangun satu wisata alam Trengkuning. Jadi kenapa dia nama Trengkuning ini? Jadi
saya ambil dari filosofinya sebenarnya. Trampolin itu kan dari akarnya dulu. Nah, setelah sudah banyak akar, jadi dia sudah semakin besar, dia semakin saling topang. Itu filosofi dari trampolin. Nah, jadi kalau trampolin ini kita buat semata-mata untuk kita menyambung gitu, menyambung dari sejarah orang tua kami di sini di desa Ibuka ini dulu sering mengumpulkan anak yatim. Jadi setelah dia meninggal, jadi nggak ada lagi untuk menyambung pekerjaan dia dulu lah. Sehingga itulah niat kita sama pemuda-pemuda masyarakat setempat untuk bangun wisata ini untuk kita donasikan dana yatim hasilnya. Jadi apa aja yang ada di wisata Tringkoli ini, jadi kalau awalnya dulu kita buat untuk wisata umum ini, jadi yang 1,5 hektar bukit ini kita tanam bunga, terus apa namanya, terus camping ground, ada swing di situ kan. Nah, setelah saya akhir 2019 itu COVID, jadi kita tutup. Nah, lagi saya coba konsultasi dengan konsultan. Jadi tempat ini sekarang sudah nggak jadi wisata umum lagi. Jadi khusus untuk camping ground sama villa sama agrowisatanya. Jadi ini kawasan ini ada 3,5 hektar. Jadi yang 1,5 hektar ini khusus untuk villa sama kolam privat. Insyaallah kedepannya akan kita realisasikan kolam privatnya sama kolam terapi. Jadi tamu-tamu besok yang sini itu dia bisa nikmati kolam terapinya, agrowisatanya, dan juga kedepannya kita paket dengan wisata industri. Jadi di samping ini saya bangun pabrik air minum, bahkan satu-satunya di NTB yang bisa memproduksi air premium, air botol kaca. Nama saya Hisna Ruhiat. Kalau di Ruko Sunset ini saya sih sebagai apa ya? Cuma saya ibu rumah tangga aja kok. Sebagai pemilik mungkin. Kalau pemilik itu suami. Iya. Awalnya kita kan cuma budidaya ikan. Terus awal-awal tahun budidaya itu sih nggak ada sih niat untuk bikin kayak begini kan. Budidayanya lancar awalnya, akhirnya udah berapa kali musim itu mancet ikannya kan. Jadinya setelah mancet ikannya mau dibawa kemana kayak gitu kan, mikirnya daripada kita bikin kayak berugak gitu. Siapa tahu ada yang minat kesini mancing atau makan kan gitu. Kita siapkan berugak 1 dulu. Berugak yang itu udah pertama kita siapkan. Akhirnya ada orang yang tahu, temen kayak gitu, lama-lama nggak cukup 1 tempat, udah bikin tempat lain lagi. Nah kayak gini rencananya sih maunya ada tempat juga. Itu tamu aja sih yang minta kan, tamu aja yang minta kalau gimana kita kayak gini tempat ngecamp kayak gitu kan. Hanya ya pelan-pelan lah, udah dalam jangka waktu cepat lah kita bikin tempat kayak gini. Akhirnya ya banyak yang minat ke sini gitu, tapi kami yang sebagai pengelola di sini belum gitu siap kan untuk nerima setiap hari gitu. Karena saya juga sebagai ibu rumah tangga yang kelola ini kan nggak siap untuk setiap hari buka karena pekerjaan yang lain banyak gitu. Kita di sawah juga ada pekerjaan, di rumah juga kayak ada pekerjaan, berumah tangga banyak kerjaan. Di sini juga hasil pakan ikan kayak gitu. Jadinya kalau tamu mau datang pasti reservasi dulu gitu. Nggak kami terima kalau tamu datang minta makan kan. Itu aja. Kalau daya tariknya dari Ruko Sunset itu sendiri tuh apa sih Bu yang paling menonjol?
katanya tamu yang pernah kesini sih suasananya. Suasananya karena ada sawah, ada kalau pagi hari kelihatan gunung kayak gitu kan. Ada gunungnya, terus suasananya kayak bersih gitu kan. Mungkin kayak gitu. Jadi lebih nonjol ke ini ya, Ke view, suasananya, ya, ke view-nya juga ya. Apalagi kalau sore kayaknya lebih seru. Sorenya juga kelihatan sunsetnya. Itu pun sunset itu dibikinkan nama sama tamu juga. Kalau kami di sini cuma bikin repuk aja gitu kan. Kalau repuk itu kan kalau bahasa Sasaknya itu rumah sawah lah kayak gitu. Ya, rumah tapi enggak rumah besar lah gitu kan, itu repuk, artinya repuk kalau Sasaknya. Jadinya kita bikin repuk aja, kita repuk aja gitu. Tamu yang datang ke sini, lihat sunset, pas bagusnya sunset, bikin aja repuk sunset, ya gitu. Kayaknya dia tamu lah yang bikin nama. Terakhir Bu, harapan Ibu untuk kedepannya untuk Repok Sunset. Ya, semoga terus maju. Apa juga ya. Semoga amin lah. Mungkin kalau anak-anak yang kelola bisa jadi. Ya tentu harapan kami di sini sebagai pengelola, ya yang pertama ya kami sangat berkeyakinan jadi dalam waktu 1, 2, 3 tahun ke depan Rekoning ini akan bisa lah dilihat sama tamu-tamu dari luar negeri begitu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Rusdiono. Saya selaku pimpinan atau ketua pengelola Taman Wisata Ibuka. Dan apa yang bisa saya bantu? Jadi sebelumnya saya pengen tahu nih Pak, kapan sih taman wisata ini didirikan? Oh ya, kalau Taman Wisata Ibuka ini didirikan ini sebenarnya sejak zaman kolonial Belanda, ya kan? Tetapi dibangunnya jadi alhamdulillah itu pada tahun sejak 1972 ya kan? Dibangunnya Taman Wisata Ibuka ini. Kalau berdirinya ini itu berupa bangunan sejak yang ada sama Mandiang dan mencapai sekian puluh tahun itu alhamdulillah pada tahun 2023 Taman Wisata Ibuka mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kami selaku pengelola bersama Pemda lagi melakukan upaya-upaya supaya produk atau keunggulan yang kita jual ke depan ini dia lebih baik gitu. Seperti wahana-wahana permainan gitu, tempat-tempat bermain dan tempat-tempat pentas, tempat-tempat promosi supaya ada event-event yang kita upayakan ke depan. Harapan ke depan untuk Taman Wisata Ibuka ini karena hari ini ya itu wisata umumnya yang ada di NTB gitu ya, umumnya yang ada di NTB khusus yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini wisata itu sangat banyak ya, menjamur di mana-mana. Kalau tidak kita melakukan inovasi kami dari pengelola, maka saya rasa pengunjung itu akan berkurang. Upaya-upaya yang akan dilakukan ini mudah-mudahan bisa cepat realisasi. Kami dari pengelola bersama Dinas Pariwisata melakukan lobby ya supaya di tempat Taman Wisata Ibuka ini harapan yang tadi disampaikan adalah supaya ada wahana-wahana atau permainan atau fasilitas yang memadai karena sampai sejauh ini sampai sekarang ini itu wahana permainan ini yang masih minim dan penting juga pengalokasian dana terhadap pengembangan wisata yang ada Taman Wisata Ibuka ini lebih maju ke depan. Tentu dalam hal ini
Kejari area Subhanallah